saudara. Kami masih ingat bangsa Israel tidak tahan menantikan firman. 40 hari terlalu lama bagi mereka, sehingga mereka mendirikan dan memerintahkan, meminta, mendesak Harun untuk membuat penyembahan baru dan diberi nama dengan Yahweh. Dan inilah hati manusia yang tidak tahan akan firman-Mu. Dan pada saat ini biarlah hati kami tidak seperti bangsa Israel yang seringkali tidak sabar dan tidak mengharapkan yang lebih daripada yang mereka inginkan. Mereka dalam ketakutan, tetapi mereka tidak gentar akan waktu Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap hari Sabat ini kami diingatkan bahwa dunia ini sering menarik kami ke dalam kesukaan dan kesenangan, kenikmatan yang sesuai dengan keinginan kami, yang sungguh-sungguh memanjakan kami. Tapi pada saat kami mendapatkan waktu yang terindah, kami sering seperti bangsa Israel. Kami ingin mendirikan Yahweh yang baru. Tetapi hari ini Bapa, kami percaya bahwa Engkau sudah memanggil kami. Engkau sudah memilih kami sejak dunia belum diciptakan. Bahkan sejak dari kandungan, Engkau sudah membentuk kami sesuai dengan seluruh rencana dan perkenan hati-Mu Bapa. Biarlah kami hari ini sadar bahwa tidak ada dalam rancangan Tuhan yang akan membuat kami dijauhkan dari kebaikan. Seluruh apa yang kami lakukan, bahkan yang paling buruk sekalipun, Tuhan sanggup untuk membawa ke dalam sukacita dan kebaikan Tuhan. Disinilah kami melihat janji setia Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu, dan biarlah Roh Tuhan menuntun kami, membimbing kami, dan memberikan kami kekuatan untuk bisa menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan, itu pintunya tolong dibuka ya. Internetnya langsung mati dia kalau ditutup. Bentar ya. Kita membuka Galatia pasal yang pertama. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-11 ya. Nah, kita hari ini akan berkonsentrasi kepada satu pengajaran tentang panggilan dan yang berhubungan dengan pemilihan. Galatia pasal 1 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ini sudah kita bahas. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan. Ini penyataan adalah pewahyuan ya. Jadi pewahyuan yang langsung. Tuhan Yesus sendiri yang memberikannya kepada Paulus. Ayat yang ke-13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, dan dikatakan di sini tanpa batas, semau dia, semara dia, dan semampu dia. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, Paulus adalah seorang Farisi. Farisi itu artinya farisas ya, jadi farisas. Itu artinya orang pilihan. Jadi dipilih itu bahasa Yunani itu ya Farisi itu. Jadi dikatakan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju, lebih tahu gitu ya, lebih mengenal banyak teman
dari teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi ini panggilan oleh kasih karunia. Ya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Jadi Paulus ini berkonsentrasi khusus kepada yang bukan Yahudi. Rasul yang dikhususkan, satu rasul untuk bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan satu validasi dari para rasul yang lain. Jadi aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Saudara, ini unik sekali ya, ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. Nah, baru 3 tahun itu apa yang terjadi? Saudara, Paulus hidup bersama dengan kemuliaan Kristus dari hari lepas hari. Jadi kita tidak tahu bagaimana bentuknya ya. Nanti minggu depan saya akan jelaskan. 3 tahun kemudian Paulus kembali ke Yerusalem dan mengunjungi Kefas, Petrus, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Menumpang 15 hari. Untuk apa, saudara? Penunjukan pengurapan kerasulan 15 hari. Jadi Paulus menguji Petrus dan beberapa rasul yang lain. Betulkah kamu rasul? Nah, itu Paulus menunjukkan itu. Ya, 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dan rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi 2 orang, Petrus dan Yakobus. Yohanesnya nggak ada, yang lain kan. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia. Yang saya lanjutkan aja sampai selesai ya. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar apa yang didengar, bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak membinasakannya. Jadi dulu saya membunuh kamu, sekarang saya memberitakan Injil pada kamu. Sebenarnya itu sesuatu perubahan yang betul-betul radikal sekali. Jika bukan Tuhan yang memberikan kuasa itu, rasanya tidak mungkin Paulus bisa lakukan. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara, kita pelajari hari ini ya. Di dalam saya bandingkan dulu Roma pasal pertama. Roma pasal pertama karena ayatnya sama persis dan kata-katanya ada kemiripan. Roma pasal pertama ayat 1 dan ayat yang kelima. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. 3 hari itu adalah Petrus dikuduskan di tanah Arab, bukan 3 hari, 3 tahun itu. Jadi Paulus dikuduskan selama 3 tahun, dikhususkan oleh Tuhan, dididik sendiri oleh Tuhan. Dan apa yang dipelajari Paulus adalah dia membaca ulang seluruh perjanjian lama dari awal sampai akhir. Dan kemudian Yesus sendiri akan memberitahukan seluruh firman Tuhan itu menunjuk kepada dia. Saudara, ini sesuatu yang, Pak, kok tahu? Ya tahu. Kenapa tahu? Karena yang memilih adalah Yesus. Maka Yesus menceritakan dirinya. Selama berapa? 3 tahun. Siang malam dari pagi terus putar terus. Paulus masuk dalam karantina ilahi.
Di mana? Di Arab. Kenapa di Arab? Saudara, kita tahu bahwa Mesir, Arab dan semuanya adalah tempat pelarian, tempat pengungsian, tempat pembentukan. Dan Tuhan pakai itu. Dan sekarang kita dengar negara Arab dan sekelilingnya lagi perang. Ya. Saudara, dikatakan di sini memberitakan Injil. Ayat yang kelima, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Saudara, ini sekarang banyak orang mengangkat diri sebagai rasul. Bukan utusan. Apostol itu artinya orang yang diutus juga rasul. Tapi kerasulan Paulus itu bukan rasul itu, tapi rasul yang khusus. John Owen, terus dengan siapa ini, Calvin juga mengatakan bahwa ini adalah panggilan vocatio extraordinary dan tidak mungkin ditiru dan dilipat gandakan atau diturunkan. Jadi berhenti pada orang itu dan tidak ada lagi. Jadi kerasulan itu berhenti. Jadi kalau ada orang mengangkat rasul, jadi nabi, profet gitu kan, orang luar negeri itu banyak. Amerika itu kadang-kadang keblinger semua itu. Pendeta mengatakan diri sebagai nabi. Kalau Elia bisa mendatangkan langit, api dari langit, saya juga bisa mendatangkan. Sebenarnya itu betul-betul buta Alkitab. Ya. Dan dikatakan di sini ayat yang kelima, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan tujuannya adalah selalu hanya kepada memperkenalkan supaya orang datang kepada Kristus dan percaya pada Kristus. Dan seluruh pemberitaan kita, hidup kita adalah supaya orang datang kepada Kristus, bukan orang lari dari Kristus. Apapun yang ada dalam hidup kita ini, saudara, kalau saudara memiliki hidup Kristus, semua adalah membawa orang itu untuk mengenal Kristus. Apapun. Tapi apa kita bisa berpikir seperti itu? Ya, kalau secara daging nggak bisa. Tapi kalau secara kekuatan anugerah Tuhan bisa. Ya, nanti kita akan pelajari contoh-contoh para pemberita Injil atau misionaris. Setelah kita lihat sekarang, ada berapa panggilan? Ya. Kita lihat. Saya akan berikan contoh. 12 rasul, 1 rasul dipanggil sebagai rasul dan dia gagal. Saudara, ini sesuatu yang mungkin kita harus berpikir baik-baik. Yang memanggil itu bukan orang lain, yang memanggil itu Tuhan Yesus sendiri. Apakah Tuhan Yesus salah memanggil? Enggak salah. Kenapa dia manggil? Dia dipanggil menjadi murid dan tanda petik menjadi rasul untuk menyatakan penggenapan nubuat perjanjian lama. Jadi 11 rasul ditentukan untuk taat kepada dia dan 1 rasul ditentukan untuk memenuhi nubuatan. Jadi sejak awal Tuhan Yesus memilih Yudas ini, dia bukan memilih Yudas sebagai rasul yang akan menjadi rasul memberitakan Injil seperti rasul yang lain. Bukan. Dari awal dia memilih supaya menggenapi nubuatan perjanjian. Jadi bisakah panggilan extraordinary itu kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kepada kita supaya kita betul-betul menjadi rendah hati? Bahkan yang panggilan seperti itu pun bisa menjadi panggilan yang menjadi alat Tuhan untuk menyatakan murkanya. Jawabannya bisa. Karena itu ada di Alkitab. Nah, kita mengenal ada 3 panggilan. Yang satu adalah Matius pasal 22 ayat 14, satu perumpamaan Tuhan Yesus. Dan dia memanggil semua orang, dipanggil untuk pesta raja itu. Siapapun, segala orang, dari lingkup apapun, panggil semuanya. Dikabarkan Injil semuanya. Dan itu namanya general calling atau panggilan secara umum, semua dipanggil.
dan termasuk dalam gereja, dan termasuk gereja di sini. Saudara-saudara akan meneliti diri kita masing-masing. Apakah saya ini panggilan umum atau saya panggilan yang khusus yang menyelamatkan, atau dikatakan panggilan yang efektif? Yang bisa tahu itu diri kita masing-masing. Orang yang menilai itu nggak akan sebisa menilai diri kita sendiri. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Waktu dipanggil 11 rasul itu dan satu rasul, kita lihat latar belakang. Ini kita teliti secara data biblika. Lebih dari mayoritas semua berasal dari Galilea, hampir semua. Dan hanya satu dari Laut Mati. Dan siapa satu itu? Yudas. Sudah ada seorang profesor yang mengajar, dan kemudian dia menceritakan dan menantang kita supaya mengambil disertasi geographical atau topological, geographical theology. Karena tempat-tempat itu memiliki makna yang luar biasa. Tempat-tempat perjanjian Allah dengan Abraham apa itu sangat kaya sekali. Tapi belum ada orang yang masuk ke sana. Ya. Nah, termasuk hari ini adalah tentang ini, tentang panggilan. Nah, saudara perhatikan. Jadi Yudas itu dipanggil dari tempat kematian dan dimasukkan dalam tempat kehidupan, dan dia tetap mati, dan dia diberikan kesempatan, diberikan segala-galanya, dan diberikan fasilitas hidup bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, melayani bersama dengan Yesus, melihat mujizat, bahkan bisa buat mujizat. Yudas itu bisa buat mujizat karena diberi kuasa itu oleh Tuhan. Tetapi hatinya itu tidak pernah berakar dan hidup di dalam panggilan misi Kristus. Dia tetap akarnya itu beda. Dia bisa menikmati semuanya, dia bisa menerima itu semuanya. Tapi dia punya tujuan yang paling dalam adalah apa? Dia ingin Yesus menjadi raja secara politikal. Dia ingin Yesus menjadi Mesias yang sesuai dengan tafsiran orang-orang Saduki. Karena kaum Zealot itu orang-orang dari Saduki juga. Jadi saudara, ada orang ikut Tuhan Yesus, bahkan menjadi pendeta pun, bahkan menjadi seorang rohanian, bahkan menjadi profesor teologi, tapi dasar akar hatinya, saudara, tidak pernah kepada Kristus. Bisakah itu? Bisa. Salah satu tulisan dari Jonathan Edwards yang ada beberapa poin penting, religious affection itu. Dia mengatakan bahkan orang yang melakukan khotbah seperti saya, yang bisa mengubahkan orang itu, tidak boleh tidak memuji diri. Kenapa? Kamu bisa memanggil orang, kamu sendiri dibuang Tuhan. Jadi dua-dua rasul diutus, siapa termasuk? Yudas bukan, saudara? Betul. Yudas kan ikut, ngabarkan Injil, dia ikut. Terus orang bertobat. Loh, kok bisa Pak bertobat kalau ini rasulnya, rasul yang mengkhianati Tuhan? Bukan rasulnya, tapi Tuhannya. Kalau kita dijadikan alat untuk kemuliaan, jadikan alat untuk kemurkaan, siapa yang tahu, saudara? Nah, saudara, kalau kita lihat kondisi seperti ini, Yudas yang begitu dapat segala-galanya luar biasa dibanding penjahat di sebelah Tuhan Yesus, yang cuman dengan 3 kalimat itu dia mendapatkan seluruh berkat, seluruh doktrin dia terima semua. Hanya 3 kalimat, mulai dari pertobatan sampai Yesus yang akan eskatologi, dia dapat semua. Ini rekamannya baru saya masukkan di YouTube. Kalau saudara ingin tahu, dengar aja. Jadi saudara, saya ingin kita belajar apa sih yang disebut dengan kaleo itu, panggilan itu.
Jadi panggilan itu adalah panggilan begitu untuk seluruh manusia dipanggil oleh Tuhan dan mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan mendapatkan satu anugerah yang dibuka dan tidak pilih kasih Tuhan. Diberikan semuanya. Tetapi yang efektif, yang membawa ke keselamatan adalah kalimat Tuhan Yesus. Banyak yang dipanggil, banyak yang dipanggil, dikatakan sedikit. Arti sedikit itu dikhususkan, dipilih, dan yang dikenal oleh Tuhan. Jadi sedikit itu seberapa? Saya tanya, 10 sedikit berapa? Nggak mungkin setengah kan? Kan minimal 1, kan paling sedikit 1. Kalau 100, paling sedikit itu ya 1 juga, yang paling sedikit 1. 1000 paling sedikit, ya 1 juga, karena 1 banding yang ini. Jadi artinya apa? Yang sedikit itu, saudara, jauh daripada jumlah yang ada, hanya sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, kalimat Tuhan ini membuat para seperti George Whitefield, termasuk tadi Jonathan Edwards dan juga John Wesley, itu mendengar itu menjadi gentar. Billy Graham juga pernah gentar menjelaskan ayat ini. D.L. Moody juga sama. Ini pengkhotbah kakek yang luar biasa sepanjang zaman itu, begitu baca ayat ini, tidak menjamin orang yang khotbah dan ribuan orang, jutaan orang, terus mereka kemudian dipanggil oleh Tuhan. Tapi sedikit yang dipilih. Jadi pilihan itu bergantung pada siapa? Bukan khotbah, bukan banyaknya orang, bukan ketertarikan, tapi hati Allah. Bagaimana mengukurnya? Ya Allah sendiri mengukur. Saudara, kita harus tahu perbedaan antara Petrus dan Yudas. Apa yang membuat panggilan itu kemudian jadi efektif? Panggilan itu menjadi satu pilihan. Saudara, di tengah-tengah itu ada perjalanan iman rohani seseorang. Bertobat, kembali lagi kepada Tuhan. Yang di sini kembali lagi kepada keinginannya. Di sini kembali pada keinginan Tuhan. Di sini kembali kepada keinginan dasar dia. Nah, saudara, kita harus tahu, saya ini kembali pada siapa? Kembali kepada kemuliaan Tuhan, kembali kepada kesenangan Tuhan, kehendak Tuhan, atau saya kembali kepada dunia saya. Nah, itu akarnya. Yudas sampai akhir, segala perkataan dia seolah-olah rohani. Ada orang, seorang wanita mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu, yang disebut sebagai Maria Magdalena. Saksi kebangkitan pertama, bukan rasul, bukan laki-laki, bukan ahli teologi, tapi seorang yang dibuang sebagai saksi, seorang wanita. Dan Tuhan itu menjungkir balikan seluruh tradisi Yahudi. Dia memakai perempuan, dia memakai pelacur, dia. Ini kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Jadi kita tidak boleh berpikir seperti kerajaan manusia. Apalagi kalau kita masuk dalam satu organisasi gereja, wah, saudara, itu mati semua kita di sana. Kenapa? Karena prinsip-prinsip kerajaan Allah itu mati di sana semua. Kalau sudah masuk dalam organisasi, bukan organisme, saudara, kita pakai semua organisasi dan kita nggak bisa tembus itu semua. Kenapa? Karena prinsip kerajaan dunia, bukan kerajaan Allah, dan mengkamiri seluruh gereja Tuhan. Dan Tuhan Yesus memilih dengan satu tujuan. Dan saudara, waktu dia memilih, dia tahu hati kita kemana dan sumber daripada seluruh motivasi kita kemana, dia tahu. Dan dia khusus memilih Yudas untuk menggenapi rencana pengkhianatan. Ditentukan, dikatakan di dalam Alkitab, untuk kematian. Celakalah engkau yang akan
menjual anak manusia. Siapa dia? Yudas. Saudara, panggilan umum, kita senang mendengarkan orang banyak percaya, banyak angkat tangan, banyak datang, luar biasa, kita maka terjadi satu KKR yang luar biasa. Senang gak kita? Senang. Kita senang. Saya senang juga. Kenapa? Banyak orang dengar firman Tuhan. Tetapi apakah semua itu adalah cara Tuhan? Dengan cara seperti itu? Jawabannya tidak. Jadi saya suka nabrakan Injil gitu ya. Apalagi kalau seorang hamba Tuhan, saya mau datang. Yang datang berapa orang? Pak, yang datang cuma 200. Nggak bisa. Kalau ngundang saya tuh 5.000. Ada loh hamba Tuhan yang ngomong gini, saudara. Itu kesombongan rohani yang hanya bisa diajar oleh Tuhan. Kita nggak bisa pakai. Ada ngomong seperti ini, dan saya tahu banyak hamba Tuhan seperti ini. Tanya, jemaatmu berapa orang? Nggak bisa. Saya kelasnya tuh bukan kelas gereja seperti itu. Kelasmu apa? World class, preacher. Kaget saya. Dan semua di bawahnya tuh nggi aja. Benar. Sudah itu melanggar seluruh prinsip kerajaan Allah. Dan dia melawan prinsip itu. Saudara tahu apa yang dia lakukan semua? Kosong, pepesan kosong semuanya. Jika cara tidak kudus, jika cara melawan kerajaan Allah dan kamu kerjakan seperti Yudas, bisakah orang itu bertobat dengan kamu? Bisa, tapi kamu sendiri itu mengalami satu pengujian dan dibakar oleh Tuhan dan kamu sia-sia semua. Itu paling ditakuti oleh John Bunyan. Di penjara lebih dari belasan tahun, dan akhirnya dia di penjara bersyukur pada Tuhan. Coba saya kalau di luar, kalau saya menjual kompromi saya tidak akan menikmati dan menemukan cerita tentang musafir. Perjalanan seorang musafir, di mana dia tulis belasan tahun di penjara. Karya-karya yang agung, bukan keluar dari khotbah-khotbah yang KKR, enggak keluar, tapi keluar dari penderitaan, dari kesunyian, dari kesendirian. Aniaya. Di situ keluar Injil yang murni, yang menggemparkan dunia. Dan seluruh suratan yang ada itu dalam penderitaan. Sedikit yang dipilih, banyak yang dipanggil. Dan siapa yang dipilih ini? Yang mau menderita, yang mau hidup untuk Kristus, yang mau hidup konsisten, setia pada Tuhan. Walaupun sulit, tantangan, kesulitan, dialah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi bedanya Petrus dengan Yudas apa? Saudara, kesasar, jauh, menyangkali 3 kali. Tapi dia bertobat, dia kembali pada Tuhan. Jadi ada satu kekuatan kasih anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang ditanam dalam hati Rasul Petrus dan bukan Rasul Yudas. Kan ini Rasul. Ditanam apa? Aku mendoakan engkau, Petrus, supaya waktu iblis menampi engkau tidak akhirnya dibuang seperti sekam yang tidak ada artinya. Jadi Tuhan sudah memberikan seluruh anugerahnya, termasuk pertobatan. Sedangkan Yudas tidak diberi oleh Tuhan, tidak didoakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia dikhususkan untuk menggenapi nubuatan itu. Terus di neraka Yudas ngamuk. Kenapa ngamuk? Kenapa engkau pilih aku, engkau enggak yang lain? Kan gitu kan? Kenapa kamu sudah nubuatkan? Itu kan nubuatan penetapan Tuhan itu sejak bumi belum ada, segala belum ada, kan udah ditetapkan semua.
sebagai hak asasi manusia. Yudas menuntut di neraka hak asasinya dia. Tuhan, Engkau tidak adil, mana hak saya? Saudara, Tuhan yang mengatakan, bukan soal hak aku mengadili perbuatanmu, apa yang kamu buat. Jadi kedaulatan Allah dengan tanggung jawab perbuatan manusia, saudara, itu tidak pernah terlepas. Dan engkau tidak pernah punya anugerah, tidak pernah punya hati bertobat. Dan terus seperti itu. Dan Tuhan berikan kesempatan, tetap aja kalimat-kalimat dia itu begitu rohani. Aduh, kalau mahal seperti itu ya, cocoknya itu jangan dibuat sia-sia seperti ini, dibuang-buang minyak wangi seperti ini. Banyak orang Kristen ngomong seperti itu. Pelayanan itu yang irit, jangan boros-boros. Kan gitu. Itu lihat itu boros itu. Walaupun kita tahu pelayan itu ya harus betul-betul irit ya. Dalam arti bukan irit sebagai karena kita ini kikir, bukan. Tapi harus mencari yang efisien, efektif gitu. Dan waktu kalimat-kalimat ini dinyatakan oleh Yudas dan dia menyatakan kalimat yang busuk ini, sepertinya rohani, hatinya itu busuk sekali. Apa bedanya Yudas dengan Daud? Sama dosanya. Dosanya busuknya sama, kalimatnya sama. Untuk menutupi dosanya, dia panggil itu Urea. Dia cekokin Urea, dikasih minum Urea, dimabukkan supaya apa? Tidur dengan istrinya. Dan kalau dia hamil, oh ini hasil dari kamu, suamiku. Jadi ketutupan dosanya kan. Jadi Daud aman. Saya tanya, apakah Daud kerjasama dengan Bathsheba? Saya percaya Bathsheba tidak tahu. Itu akal Daud sendiri. Dan Bathsheba tidak terkontaminasi dengan itu. Saudara, liciknya orang kalau sudah jatuh dalam dosa, saudara pakai itu dan kemudian dimasukkan. Bedanya apa Yudas dengan Daud? Daud bertobat. Yudas nggak bertobat. Saudara, dari mana hati yang tidak bertobat? Ya dari kamu sendiri. Kenapa Tuhan tetapkan? Ya Tuhan punya kuasa, dia melihat semuanya. Saudara, kalau orang yang lebih mendalam tahu panggilan dan pilihan dalam misteri Allah antara dosa perbuatan manusia yang akhirnya membuang semuanya, kerasulannya, kasih karunia, menghina itu, saudara, dengan penetapan Allah itu sejalan. Kenapa? Saudara, kalau kita mengatakan bahwa Yudas berbuat dosa itu Tuhan yang memotivasi, saudara, itu Tuhan berdosa. Kita nggak bisa katakan itu. Dan kita ada misteri di situ yang tidak pernah bisa diseberang. Tapi yang kita tahu, dosa itu bukan salah Tuhan, salahnya Yudas. Jadi Yudas gak bisa nyalain, oh penetapan itu, enggak, kamu nyalakuin dari perbuatan aku hakimi engkau, bukan dari penetapan. Jadi ini kita tahu bahwa kalimat kaleo, gereja adalah ex kaleo. Jadi saudara, kalau saya mengatakan saya bergereja, artinya saudara umat yang mendapatkan panggilan bukan kaleo saja, tapi ex kaleo. Jadi kamu pasti diselamatkan. Dan itulah gereja. Gereja adalah umat yang dipisahkan, yang diambil dari dunia, dilepaskan dari dunia. Jadi kan udah dipisahkan. Nah, itu adalah gereja. Jadi gereja itu, saudara, tidak ada gereja yang organisasi, gereja yang organisme. Gereja itu ya gereja. Karena istilah gereja, istilah di dalam sistem doktrinal dipakai sistem itu, saudara, di Alkitab itu nggak ada beda. Ex kaleo, ex kaleo. Nggak ada ex kaleo yang sebelumnya, atau nggak ada ex kaleo, ex kaleo. Dan itu umat yang mendapatkan jaminan dan perjanjian Tuhan. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, ini ex kaleo, yang itu kaleo, yang ini ex kaleo.
Dari mana kita tahu? Ya dari Alkitab semua. Jadi seseorang kemudian percaya pada Tuhan Yesus. Kamu mengaku, ya mengaku, saya percaya Tuhan Yesus. Oh ya, terus mengalami kelas katekisasi sampai 6 bulan, ada yang 1 tahun, terus kemudian dibaptis. Bisakah kita ngomong, kamu karena sudah dibaptis, sudah katekisasi, kamu pasti selamat? Boleh nggak kita? Boleh kan, harusnya kan? Kalau dalam pandangan manusia boleh. Tapi menurut Alkitab, saudara, kita tidak boleh mengatakan itu. Karena kelas katekisasi, baptisan, perjamuan tidak menyelamatkan. Tapi hatinya mengenal Tuhan, itu yang menyelamatkan. Saudara, kalau ingin tahu misteri yang lebih dalam lagi, ya misteri 3 kalimat penjatuhan Yesus. Dia nggak pernah ikut gereja, nggak pernah ikut doa pagi, nggak pernah sabbatical. Dia hidup dalam dosa, lepas dosa, hidup yang bejatnya luar biasa. Tidak ada masyarakat mau dengan dia. Bagaimana dia hidup untuk bisa diterima, terus kemudian dia bisa dipanggil? Dari mana? Nggak ada alasan bagi kita untuk melihat orang ini layak dipanggil, nggak ada. Maka dia mengatakan, kalau kamu menerima hukuman dan saya juga menerima hukuman, kita menerima hukuman, ya itu memang layak. Tapi kalau dia mengenal diri di dalam dosa, sedalam-dalamnya, pasti akan mengenal Allah tanpa dosa, Maha Kudus. Jadi waktu dia sadar diri dan menegur penjahat ini disiplin gereja ini. Dia berani negur ini kan. Dari cuma 3 kalimat itu seluruh doktrin itu ada di sana semua. Dan penjahat itu kemudian memberitahukan kepada penjahat yang lain, dan dia menuju pada Yesus. Ini loh, bukan seperti kita. Saya pun gak layak, kamu gak layak. Siapa kita? Kalau dia harusnya gak boleh seperti ini. Apa salahnya dia? Saudara, pengakuan hati yang seperti ini adalah jelas Tuhan Yesus tidak mengabarkan Injil pada dia. Dengarkanlah Injil, enggak. Saudara, kalau kita lihat misi pengabaran Injil Tuhan Yesus pada orang ini, apa yang paling hebat mengabarkan Injil, yang paling betul-betul membuka orang jahat ini bisa terima Injil itu apa, saudara? Bukan banyaknya kalimat, bukan, bukan khotbah-khotbah yang hebat itu, bukan. Tuhan Yesus hanya menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Jadi dia tunjukkan kalimat, ya Bapa. Penjahat ini dengar semua. 6 kalimat plus 7 kepada dia. Berapa penjahat? Kan 7 kalimat kan? 1 kalimat untuk penjahat ini, 1 kalimat untuk mamanya dan saudaranya. 2, dan seluruhnya doa untuk bapaknya, buka dan tutup. Dan waktu Tuhan Yesus melihat kepada orang ini lihat dia, terjadi relasi surgawi yang menembus seluruh kebejatan orang itu. Dan orang itu sadar, dia melihat setiap perkataan, setiap kalimat, itulah panggilan dia. Panggilan yang betul-betul mengubah hidupnya dan tindak tanduk seluruh hidup Tuhan Yesus dengan taat dia serahkan. Itu loh pengabaran Injil yang tertinggi, yang termulia. Kalau kamu ingin keadilan tertinggi, salib. Kalau kamu ingin misi penginjilan yang paling canggih, yang paling diterima, yang paling hebat, itu salib. Nggak ada yang lain. Oh, dengan cara apa? Dengan cara ini nggak akan, saudara. Apa? Pola hidupmu. Yang berbicara jauh lebih terang dari kalimatmu adalah pola hidupmu di dalam ketaatan seperti Kristus, berjalan sepanjang hari dengan kehendak Bapa. Itu kesaksian sepanjang hari dari waktu ke waktu. Itulah misi, itulah pengabaran Injil. Jadilah terang dan jadilah garam. Itu dasar pengabaran Injil. Bukan banyaknya orang kita panggil, kita khotbah, bukan, saudara.
Saya pernah bawa ini nih ke persekutuan penginjil-penginjil misionaris. Dan waktu saya beritahu ini, banyak pendeta nggak terima. Nah, terus buat apa Pak kalau kita gini Pak? Kamu nggak nangkep isi firman Tuhan. Petrus kan melakukan itu Pak. Ya setelah dia melakukan, terus apa yang dia lakukan? Sepanjang hidupnya KKR terus, ke desa-desa, ke kota-kota KKR terus? No. Petrus masuk ke rumah memberitakan Kristus, memberitakan Injil Kerajaan. Nggak ada KKR lagi. Nah, kenapa kita dibuat pola seperti itu? Ya karena itu yang berhasil, karena itu yang luar biasa. Saudara, itu adalah Rana Kaleo, bukan X Kaleo. Tapi semua suka yang mana? Ya Kaleo itu. Kenapa? Aduh, rasanya kita bangga, rasanya aduh Tuhan pakai kita, Roh Kudus bekerja. Kata siapa? Saudara? Katamu, bukan kata Tuhan. Nah sekarang kita perhatikan kalimat di dalam Galatia. Ini ada satu rahasia. 15. Ini saya baca dari bukunya John Goodwin, tafsiran John Goodwin dengan John Calvin. Terus satu kalimat gramatikalnya itu dari pola gramatikal. Sudah itu John Owen itu memang dia seorang, kalau saya ngomong itu betul-betul penafsir rasul, penafsir Alkitab. Kalau saya ngomong gitu ya. Jadi kekuatan dia, penelitiannya itu John Owen itu sangat presisi, tepat dan dipakai dengan luar biasa. Nah salah satunya adalah membongkar rahasia. Saudara perhatikan, tetapi waktu ia, ayat 15, waktu ia yang telah memilih aku, saudara perhatikan, tetapi waktu ia, terus di koma, dan kita pikir kata kerja yang utama adalah memilih aku. Dan banyak orang-orang yang mengajarkan doktrin pilihan, salah penekanan dan salah arah. Kenapa? Ya kita belajar dari John Owen, dari kaum Puritan yang begitu teliti, begitu luar biasa itu kan. Dan dikatakan, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Dan kemudian dikasih titik di sini. Oh bukan titik, dikasih koma. Terus saudara, ayatnya kemudian beda. Dan kita pikir selesai di situ. Kata kerja utama ini adalah participle verb. Kata kerja bantu yang menambahkan. Memilih, memanggil itu bukan kata kerja utama. Celaka aja. Duh, terus kata kerja utamanya apa? Nah ini sudah berkenan. Ini kata kerjanya. Berkenan menyatakan ayat di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan pada manusia. Jadi apa kata kerjanya? Kehendak Allah, perkenan Allah, baru bisa dipilih, baru bisa dipanggil. Kata kerja apa? Kehendak, kesenangan Allah. Saudara, waktu saya belajar doktrin pilihan, saya baru dibongkar itu setelah baca ini. Ini 15 tahun yang lalu. Jadi selama ini saya ngajar doktrin pilihan, predestinasi, saya nggak tahu dasarnya itu apa saya. Roma pasal 9, saudara baca lagi Roma pasal 9. Seluruh kata kerja itu bukan kata kerja utama. Jadi kenapa saya dan kita punya gereja itu dikasih Puritan, bukan saudara sok gagagan, bukan saudara. Karena ketepatan, keseriusan dan betul-betul itu presisinya itu mereka menafsir Alkitab. Nah kita ingin seperti itu. Kenapa? Ya karena ada satu panggilan
Gimana saya mendengarkan khotbah, saya mendengar ini khotbah ini isinya apa gitu kan, ayatnya nggak diapa-apain, terus dia kemana-mana, terus ngomongnya tentang moralitas, tentang etika, tentang motivasi. Lihat di kiri kanan semuanya. Dan di situ ada panggilan, aduh, Tuhan gimana ya? Dari gereja satu, gereja lain, dari Surabaya, kemudian sampai ke Bandung, saya beritahukan tentang hati dan visi itu. Dan akhirnya seperti John Calvin, gereja menolak itu. Kami nggak butuh khotbah seperti itu. Ditolak. Kami tidak butuh dalam teologi. Mumet, itu mumet, munyeng, ruwet, apa tuh pokoknya. Dan saya beritahukan, kalau kita tidak masuk dalam firman seperti ini, tidak ada akar yang kokoh sehingga saudara jemaat kita hancur lebur waktu mendengarkan pengajaran-pengajaran ini, merusak. Jadi dikatakan berkenan. Nah, saudara, di sini kata berkenan itulah yang merupakan kata yang paling mendasar. Dari kenapa seluruh orang-orang seperti reformasi semuanya, kaum Puritan, Presbyterian, itu selalu predestinasi itu memasuki dalam decretum bulema, masuk pada penetapan kehendak Allah, kerelaan Allah. Dan Tuhan Yesus berkali-kali ngomong, aku melakukan kehendak Bapakku. Kenapa Yesus datang ke dunia, saudara? Bukan menyelamatkan orang berdosa. Tujuannya bukan di sana, motif bukan di sana. Tujuannya apa, saudara? Adalah dia melakukan kehendak Bapa. Ada perjanjian yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menghendaki. Nah, ini loh ujungnya. Kalau kita ngomong karena orang berdosa Tuhan datang, Alkitab nggak pernah ngomong itu. Alkitab tidak pernah ngajarin. Kok Tuhan datang ditentukan dosa? Ya dosa lebih kuasa dari Tuhan dong. Motifnya bukan itu, saudara. Nah, kalau kita sudah mengerti hal seperti ini, saudara, kemudian kita memberitahukan orang, semua orang itu anggap kita raja Senin. Ajaranmu itu aneh ya. Harusnya gini, kita sudah dengar udah puluhan tahun, ratusan tahun udah kayak gini. Kamu tuh kok aneh sendiri gitu. Ya bukan aneh, ini yang tepatnya seperti ini. Nah, orang-orang yang mau hidup dengan sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, saudara, nggak gampang, nggak mudah. Kenapa? Teman pun jadi musuh, musuh jadi teman. Bisa gitu? Bisa. Ada orang yang waktu saya jelasin marah-marah dia gitu ya. Suatu hari dia bertobat, baca Alkitab, terus baca-baca, wah bener. Terus ketemu saya, aduh Pak, udah 7 tahun ini bicara-bicara, kamu baru tahu? Iya Pak, setelah selidiki gini-gini. Kok bisa kamu tahu? Saya ikut kelas Pak, di Jakarta, kelas penafsiran Alkitab. Terus saya cari sendiri dan saya tertarik. Akhirnya dia buka, ketemu. Ya. Ujungnya akhirnya sini. Terus ditanya saya, Pak, kamu tahu dari mana? Bukan saya, itu di Alkitab semua. Yang ini loh, yang merumuskan. Oh, ada satu orang namanya William Perkins. Itu orang jenius sekali. Siapa Pak? Nggak pernah dengar. Iya. Itu bapak doktrin kaum Puritan, namanya William Perkins, yang membuat cat keselamatan dari mulai kehendak Allah turun sampai ini ke sini, ini panggilan, wah sudah lengkap. William Perkins itu hampir 300 tahun yang lalu. Pikirannya itu baca Alkitab, dia bisa menyusun itu. Ini kita nggak sampai seperberapa ya, 1/8 Pak, yang pernah kita baca hari Sabtu, yang sisi sebelah kanan itu ada 4 sisi.
yang pernah saya kasih itu kan diagramnya kan, dari mulai dikritum apa semua, itu William Perkins. Dan dia membedakan yang ini, saudara, itu sama dengan John Owen, sama dengan semuanya. Dia mengatakan panggilan itu bukan hanya kaleo, panggilan itu adalah ex kaleo. Dan yang efektif itu apa? Kuasa tangan Roh Tuhan memisahkan kamu dengan darah Kristus dibuka, dan kamu dijamin, diberkati, dijanjikan, diberikan kesetiaan. Bukan kesetiaanmu, kesetiaan Allah. Bukan daripada kekuatan dirimu, tapi kekuatan Allah. Itu diinfuskan, diimputed kebenaran itu dalam itu. Jadi kenapa Petrus kok bisa bertobat? Ya karena diimputasi dengan doa Tuhan Yesus. Bukan karena Petrus bisa bertobat dari dirinya, nggak bisa. Saudara, manusia nggak bisa datang pada Tuhan. Kenapa Yudas dibiarkan, Pak? Ya karena Yudas tidak dipilih Tuhan. Kok bisa Tuhan gitu? Nah, kata kerjanya kan berkenan. Tuhan nggak adil. Kata siapa Tuhan nggak adil? Sekarang saudara, ini soal keadilan Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Dan semua manusia itu dihukum mati semua, pasti mati, kan mati semua kan? Seluruh keturunan mati semuanya. Terus saya tanya, punya kewajiban nggak Tuhan menyelamatkan semuanya? Punya kewajiban? Nggak ada. Sesuka saya, kerelaan saya. Kalau saya memilih kamu di antara semua ini, karena saya punya kuasa itu dan saya memberikan keselamatan itu, dan saya memilih kamu, maka saya pilih orang-orang yang akan bersama dengan saya. Tapi kalau kemudian Tuhan mengatakan, oh ya tak pilih semuanya, saudara, di mana keadilan Allah? Kamu sendiri ngomong pasti mati, mana yang nggak ada mati, kamu hidupkan lagi, ya bohong-bohong aja kamu, mainan aja kan? Pasti kamu mati, ya mati semuanya. Maka Tuhan memberikan satu kasih karunia, dan dia memberikan kaleo. Itu apa? Jangkauan Tuhan hatinya kepada seluruh manusia. Tuhan berikan, ini loh aku berikan panggilan keselamatan bagi bangsa-bangsa, dan itu hanya dibuka di dalam Kristus, di dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus mati membuka kaleo itu. Adilkah Tuhan? Adil sekali, sangat baik sekali. Tuhan berikan semuanya, dan semua orang mendengarkan Injil, dan orang-orang mendengarkan kemudian percaya, dan yang percaya itulah kemudian datang pada Tuhan. Terus kita tanya, kok bisa dia percaya? Kok bisa dia bertobat? Ya kembali ke tadi kata kerja pertama tadi, perkenan Allah. Jadi kalau Allah memperkenan semuanya, nggak ada keadilan. Kenapa diuji kalau semuanya nanti diselamatkan semua? Universalism. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan itu. Barang siapa yang percaya kepada anak, dia akan diselamatkan. Dan itulah keadilan Allah, itulah kasih Allah, itulah pengampunan Allah. Itu puncaknya di sini. Jadi kalau kita kemudian seperti Paulus dipanggil, dia dipanggil bukan hanya dipanggil kaleo saja, tapi dia dipanggil masuk ex kaleo. Bukannya eskalio, dia dipanggil secara khusus, dan dia dikarantina secara khusus untuk apa? Mendapatkan extraordinary kaleo, extraordinary vocation. Dan Paulus terima itu. Apakah sudah selesai terima itu? Belum diakui, harus diuji. Bayangkan sudah dipilih Tuhan 3 tahun, sudah dididik, kemudian dia datang pada Kefas, nggak bisa 15 hari. Bener nggak kamu? Saya tanya, pengujian dari rasul-rasul ini, Kefas, kemudian Yakobus, dan juga rasul yang lain, atau mungkin jemaat saudara, bisakah menggugurkan panggilan extraordinary Paulus? Jawabannya, tidak mungkin. Seluruh ujian itu mengafirmasi, membenarkan, dan mengaminkan pilihan Tuhan. Jadi apa tujuan disiplin gereja? Untuk membenarkan orang yang dipilih Tuhan.
Dan itulah hebatnya. Jadi Paulus gak pernah gentar, kamu muji saya, silakan, kenapa? Kamu akan tahu aku ini siapa. Aku dipilih oleh Tuhan. Kalau kamu tahu Tuhan Yesus, kamu semakin muji saya, kamu semakin tahu bahwa saya benar. Nah, itu iman Paulus. Karena aku dapat perkenan dari Allah. Saudara, orang punya hati perkenan dari Allah ini nggak takut dengan orang lain. Mau diapain, mau digini, nggak pernah takut. Mau dibakar, kayak mau dibunuh, nggak takut. Kenapa? Karena dia tahu siapa di belakang. Saudara punya iman seperti ini. Bahkan dalam beberapa tulisan termasuk suratan Petrus, malaikat itu menjaga kita. Kita nggak pernah tahu mana malaikat nggak ada, mana malaikat nggak ada. Karena matamu nggak bisa melihat ada malaikat atau tidak. Maria Magdalena bisa melihat malaikat, tapi nggak bisa melihat Tuhan Yesus yang tubuhnya terbakar. Kan aneh ya? Betul kan? Dia bisa malaikat. Oh, ada malaikat. Dia tanya, kemana? Kenapa kamu tunggu? Ya, tubuhnya diambil orang. Terus Tuhan Yesus datang, dianggap apa? Tukang kebun, kurang ajar. Kadang-kadang kita nganggap Tuhan Yesus seperti tukang kebun. Itu, kerjain itu, sana, gitu. Maria Magdalena kan, kamu mau tahu nggak tukang kebun gitu? Tuhan dianggap tukang kebun. Terus disebut namanya Maria. Langsung dia buka matanya. Berapa dimensi spiritual? Dia bisa dibuka melihat malaikat, tapi belum bisa dibuka melihat Kristus. Dan Tuhan Yesus membukakan mata. Satu pengalaman Maria Magdalena yang bisa melihat Yesus dalam tubuhnya. Apakah akan membuat hatinya kecil? Hatinya takut? Dia yang bersaksi pada semua rasul. Aku melihat dia, aku tahu dia. Saya tanya, 11 rasul itu percaya gitu? Sama dengan dia sebelumnya, nggak tahu. Gimana? Mati. Aku lihat sendiri, itu malaikat itu. Aku lihat, Tuhan Yesus aku lihat. Nggak percaya. Orang kaya yang di neraka itu, Tuhan Yesus katakan demikian. Sekalipun orang bangkit dari kematian dan datang pada keluarga, nggak akan percaya. Betul? Kalau hatinya nggak dibuka, matanya nggak dibuka, perjalanan Emos, Kleopas dengan temannya berjalan, Yesus di tengah-tengah, sama dengan Magdalena, tukang kebun gitu kan. Ini orang ini siapa ini? Kamu nggak ngerti tak? Ini berita itu sudah gempar di mana-mana. Iran perang dengan Amerika, kamu nggak ngerti? Ngertinya main kelereng? Nggak ngerti? Ini sudah gempar seperti ini. Tuhan Yesus tanya lagi deh. Terus maksudnya siapa dia? Dan ya kami kan cerita itu kan. Terus Tuhan Yesus jelaskan satu-satu. Dia adalah ini. Ini masih nggak kerasa ini dua orang ini. Dijelaskan Tuhan Yesus nggak kerasa. Sampai duduk, terus kemudian dalam persekutuan perjamuan itu, baru mereka melihat. Waktu Tuhan Yesus bagikan makanan, baru lihat. Terus kemana mereka ini? Sama dengan Maria Magdalena, kemana? Kerasa lagi. Jadi rasul-rasul itu didatangi Maria Magdalena, didatangi oleh Kleopas dengan temannya, diberitahu Yesus bangkit. Nggak percaya. Terus jangan dibicarakan, ya dasar rasul gitu. Enggak, itu sama dengan kita. Kita itu sudah diberitahu banyak firman Tuhan. Gimana yang mengimaninya, gimana kita tahu? Saudara minta pada Tuhan iman yang membukakan itu. Baru kita punya.
ketenangan hati seperti Paulus, Petrus, Samson, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara menerima kekuatan itu. Jadi panggilan kaleo menjadi panggilan efektif, ex kaleo. Panggilan efektif kemudian mendapatkan satu kekuatan yang baru dan kemudian dikhususkan 3 tahun di Arab. Untuk apa? Dididik oleh Tuhan. Dan langsung dikatakan oleh Paulus, ini rahasianya, aku mendapatkan penyataan firman dari Kristus langsung mengajar aku. Tidak melalui rasul, tidak melalui siapa-siapa. Jadi 3 tahun itu dia bersekutu dengan Kristus. Pernah suatu hari Bambang Nursena jelaskan ini, dan saya kecewa, karena dia jelaskan dari sisi sejarah dan semua, dan tidak menyentuh ini. Beda apa? Beda dasarnya. Saudara, makanya kenapa kompuritan itu sungguh jadi berkat bagi kita semua. Karena yang dipikirkan itu murni betul apa yang ada dalam firman, dan dia tidak menambahkan ilmu yang lain, ditambahkan sejarah apa, enggak. Dari sini semuanya dia ini cukup. Dan saya selalu dengarkan semua orang ngawur semuanya, enggak benar. Jawabannya ada di Alkitab, carinya di sejarah ini, gereja Koptik, gereja jadi mempengaruhi orang banyak, didengar ratusan ribu orang. Aduh, gimana ini? Nah, karena kita yang tahu, yang kebenaran tahu, sedih juga, saudara. Kenapa? Waduh, yang ngajar banyak salah, terus gimana ini? Ya kita berdoa aja, saudara. Maka dengan tayangan seperti ini, ya saya berharap bisa membukakan banyak orang. Ya, oke, yang terakhir kita lihat. Ya, surah transformasi. Penganiaya menjadi pecinta tergila-gila dengan Kristus. Dari benci jadi cinta, dari cinta jadi benci, itu namanya perceraian. Benci terus jadi cinta, pernikahan. Cinta jadi benci, perceraian. Kan gitu. Yudas itu sangat mengagungkan Yesus. Yudas itu awal-awal dia luar biasa, kamu jadi raja. Begitu puncaknya mati, benci luar biasa aja. Dasar jual. Cerai, dilepaskan dari Tuhan. Dan Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan, cepat lakukan. Kalimat itu bukan kalimat, wah berarti Tuhan Yesus itu menyuruh Yudas supaya berbuat dosanya itu lebih cepat. Bukan, itu peringatan terakhir. Maksudnya tahu dirilah kamu, ini loh jalan itu. Kamu melakukan, ya, seorang bapak cinta dengan anak, saking marahnya, saking gak tahannya, ya udah lakukan aja lah kamu. Kamu udah diberitahu nggak mau denger, mau itu, ya wes lakuin. Nah, kenapa dia ngomong itu? Karena udah berhenti, kesabarannya berhenti, kasihnya berhenti. Udah kamu seperti itu, ya udah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu, kalau udah nggak didengar, kita akhirnya membuat anak-anak. Dan waktu anak itu merasakan sendiri hancurnya, baru dia tahu, baru dia ngerti. Oh, papa saya benar, mama saya benar. Oh, papa saya baik, anak yang terhilang. Papa saya baik sekali. Ingat kebaikan papanya semua. Setelah apa? Hancur. Tapi bersyukur. Kenapa? Barang siapa yang kembali dari timur ke barat, sejauh timur ke utara, utara selatan, timur barat semuanya, jika kamu kembali padaku, aku tarik kamu kembali dan aku berikan semua perjanjian. Nah, setelah itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan.
Dan kita tahu di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah berkenan. Bukan karena saya bisa memilih, bukan pilihan itu, bukan, saudara. Tapi karena rencana Allah, perkenan Allah, hati Allah yang sukacita karena Dia memilih kamu, bukan karena kamu penganiaya, penjahat, kamu itu orang-orang yang jahatnya luar biasa, penganiaya lagi, saudara. Dan waktu Tuhan menerima Rasul Paulus dalam pilihan panggilannya dengan kenan Allah, terus kemudian dia berjalan melihat kondisi yang ada, tantangan, rintangan di depan mata semua. Seumur hidup dia. Jemaat Korintus memfitnah dia, Efesus tidak terima dia, Galatia menuduh dia. Banyak, saudara. Itu suratan dia tuh berkaitan dengan kerasulan, saudara. Jadi kalau kita lihat, aduh, Rasul Paulus ini bergumul luar biasa. Apakah dia kemudian undur? Enggak, saudara. Kenapa? Dia tahu. Dan akhirnya menjadi bukti bagi kita. Orang kalau dipegang Tuhan, setia pada Tuhan, nggak ada yang bisa kalahkan. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan hari ini. Ada sukacita yang besar. Ada satu kemenangan yang luar biasa. Biarlah kami menilik, melihat dalam seluruh perjalanan hidup kami. Apakah kami hanya berada di lingkaran orang-orang yang hanya dipanggil, hanya orang-orang yang mencicipi kasih Allah tapi bukan memilikinya. Biarlah kami sadar jika kami sudah jauh daripada Tuhan. Jika kami dipanggil kembali, ada suara pertobatan itu, suara hati yang menyerahkan pada Tuhan. Tuhan, kami percaya itu adalah tanda perjanjian, tanda yang akan membawa kami kembali kepada Engkau. Dan kami bersyukur bahwa Roh Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dan menetapkan seluruh janji Tuhan, berkat-berkat rohani yang berkelimpahan. Kami bersyukur dengan teladan Rasul Paulus, seseorang yang tidak mungkin secara manusia bisa menjadi rasul, tetapi Engkau mengangkat dia, walaupun dengan tantangan rintangan begitu besar. Tapi akhirnya gereja menerima berkat anugerah dari Tuhan, kerasulan dari Rasul Paulus. Terima kasih Bapa untuk berkat ini. Kami serahkan hati kami dan ajar kami setia pada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin.